Aku izinkan suamiku menikah. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, namaku Hasna. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya, dengan rutinitas yang tak terlalu istimewa. Aku bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan sederhana untuk Mas Fahri sebelum dia berangkat bekerja. Aku sudah merencanakan untuk datang ke rumah sakit pagi ini, juga setelah Mas Fahri berangkat bekerja, hanya untuk pemeriksaan rutin. Atau setidaknya, itulah yang aku pikirkan. Tidak ada kekhawatiran berlebihan, hanya pikiran positif bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku merasa sehat, tidak ada gejala aneh yang kurasakan, dan hari itu terasa seperti hari-hari sebelumnya. Aku tak tahu bahwa dalam hitungan jam, hidupku akan berubah selamanya. Ruang tunggu di rumah sakit penuh dengan hiruk-pikuk. Orang-orang berlalu lalang. Wajah-wajah lelah menunggu panggilan nama mereka. Aku duduk di sana. Tanganku menggenggam erat selembar kertas hasil tes yang harus kusampaikan pada dokter. Meski ruang tunggu itu penuh dengan kehidupan, suasananya begitu terasa sunyi. Jam dinding nampak bergerak lambat, dan setiap detiknya terasa semakin menambah beban di hatiku. Setelah beberapa saat, namaku dipanggil. Langkahku terasa berat ketika aku masuk ke dalam ruangan konsultasi. Dokter yang menangani kasusku tersenyum ramah, tapi ada sesuatu di balik tatapannya yang membuatku waspada. Ia memandang berkas hasil tes yang kubawa, kemudian menghela nafas panjang sebelum memulai pembicaraan. "Bu, kita perlu membicarakan sesuatu yang penting," katanya dengan suara lembut namun serius. Aku sudah sering mendengar suara dokter berbicara dengan nada seperti itu. Nada yang menyiratkan kabar buruk akan segera tiba. Hati kecilku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Namun aku tetap berusaha tenang, meskipun nafasku mulai berat. Setelah melakukan serangkaian tes dan pemeriksaan, kami menemukan bahwa Anda mengidap kanker rahim. Kalimat itu meluncur seperti petir di siang bolong, menghantamku dengan kekuatan yang tak pernah kubayangkan. Kata-kata itu bergema di kepalaku, seperti bel yang berulang-ulang berdering namun tak juga berhenti. Kanker rahim. Hidupku seketika seperti runtuh di hadapanku. Segala harapan yang selama ini kurajut, mimpi untuk menjadi seorang ibu, semua impian Mas Fahri dan aku bangun bersama, perlahan-lahan terkoyak. Seolah-olah takdir sudah memutuskan untuk memberiku jalan yang berbeda. Aku menatap dokter itu, berusaha keras mencerna setiap kata yang diucapkannya. Namun semua terasa seperti kabut. Seolah-olah aku terjebak di antara kenyataan dan mimpi yang buruk. "Kanker rahim," ulang dokter itu lagi. Kali ini lebih perlahan. "Kita harus membahas langkah-langkah selanjutnya. Kita bisa mempertimbangkan pengobatan, operasi, atau terapi lainnya. Tapi kita perlu tahu bahwa pengobatan ini bisa berdampak pada kesuburan Anda." Kesuburan, kata itu menancap dalam dadaku, menyadarkanku bahwa kenyataan pahit yang baru saja kuhadapi. Aku mungkin tidak akan bisa memiliki anak. Sejak pertama kali menikah, Mas Fahri dan aku sudah membicarakan tentang anak-anak kami. Kami membayangkan bagaimana mereka akan tumbuh di rumah yang penuh cinta, tawa, dan kebahagiaan. Setiap tahun, bahwa mungkin inilah saatnya kami akan diberikan anugerah seorang anak. Tapi kini, semua harapan itu seperti diambil dalam sekejap. Aku berusaha menahan air mataku yang sudah menggenang di pelupuk mataku. Berusaha tetap tegar, karena aku tahu bahwa ini belum berakhir dari segalanya. Namun rasa sakit yang mulai menjalar di hatiku tidak dapat kutahan. Dalam diam, aku memikirkan Mas Fahri, suamiku yang setia. Bagaimana aku akan memberitahunya tentang ini? Bagaimana reaksinya nanti? Kami sudah menantikan momen itu, momen ketika kami bisa memanggil diri kami orang tua. Tapi sekarang, sepertinya mimpi itu akan tetap menjadi mimpi. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, kata dokter itu lagi, mencoba memberi harapan. Tapi aku tahu bahwa tak ada peduli yang mereka lakukan. Kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi.
Keluar dari ruang konsultasi, rasanya dunia di sekelilingku terasa berputar. Tapi aku sendiri tak tahu kemana harus aku melangkah. Aku kembali duduk di ruang tunggu, menatap kosong ke depan. Aku menatap orang-orang yang berlalu lalang. Seolah-olah mereka adalah bayangan yang tak nyata. Bagiku, dunia seakan berhenti seketika, hanya menyisakan kesunyian dan kekosongan. Pikiranku langsung tertuju pada Mas Fahri. Bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa aku tak lagi bisa memberikannya seorang anak, bahwa mimpi kami untuk membesarkan keluarga bersama telah pupus. Mas Fahri sangat mencintai anak-anak. Aku sering melihatnya bermain dengan keponakan-keponakannya. Dan setiap kali dia tersenyum saat menggendong bayi, aku bisa merasakan cinta dan harapannya untuk memiliki seorang anak sendiri. Bagaimana aku bisa menghancurkan semua itu? Di satu sisi, hidupku dipertaruhkan. Kanker ini akan menjadi pertempuran panjang yang harus aku hadapi. Tapi di sisi lain, ada impian kami yang hancur. Impian untuk menjadi sebuah keluarga yang lengkap. Mimpi yang selama ini kami bangun dengan penuh harapan. Aku tak tahu bagaimana harus melangkah maju dari sini. Apakah aku akan kehilangan Mas Fahri juga? Sore itu, aku pulang dengan langkah yang lemas. Sepanjang perjalanan, aku hanya berpikir bagaimana aku harus mengutarakan hal ini kepada Mas Fahri. Dia pantas tahu, tapi aku takut melihat ekspresi di wajahnya. Seketika mengetahui kenyataan yang begitu tajam ini, setiap kata yang akan aku ucapkan terasa seperti pisau yang akan menusuk hatinya. Ketika sampai di rumah, Mas Fahri menyambutku dengan senyum yang seperti biasa. Senyum hangat yang selalu membuatku merasa nyaman. Namun kali ini, aku merasa hampa. Aku ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi aku tahu, aku tak bisa. Aku harus menghadapinya, meskipun aku tak tahu bagaimana caranya. Malam itu, aku tak sanggup berbicara. Kamar tidur kami yang biasanya penuh dengan kehangatan dan keintiman terasa dingin dan sunyi. Mas Fahri tertidur dengan nyenyak di sampingku. Namun pikiranku terus berputar tanpa henti. Bayang-bayang kata-kata dokter dan realitas yang harus aku hadapi kini menghantui pikiranku. Setiap kali aku memejamkan mata, yang terlintas hanyalah ekspresi wajah Mas Fahri ketika mendengar kabar buruk itu. Bagaimana aku bisa menghancurkan impiannya? Bagaimana aku bisa menjadi orang yang memberitahunya bahwa harapan kami untuk memiliki anak, sesuatu yang kami dambakan selama bertahun-tahun, telah pupus. Pernikahan kami yang telah berlangsung selama 5 tahun, selalu diliputi cinta dan kesabaran. Meskipun tak kunjung mendapatkan keturunan, Mas Fahri tak pernah sekalipun menunjukkan rasa kecewa atau frustasinya. Dia selalu berkata, waktunya akan datang, kita hanya perlu bersabar. Namun aku tahu, di lubuk hatinya yang terdalam, Mas Fahri mendambakan seorang anak. Rasa ingin menjadi seorang ayah begitu kuat dalam dirinya. Aku bisa melihat itu setiap kali dia bercanda dengan keponakannya. Atau ketika dia memandang anak-anak di jalan dengan tatapan yang penuh harap. Aku membalikkan badan, menatap Mas Fahri yang masih terlelap. Cahaya redup dari lampu meja menerangi wajahnya yang nampak tenang dan damai. Namun pikiranku terus berbisik. Tidak lama lagi, ketenangan ini akan terguncang. Aku menggenggam selimut dengan erat, mencoba menahan air mata yang terus menggenang. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghimpit di dadaku. Bagaimana aku bisa memberitahunya? Bagaimana aku bisa membuatnya paham tanpa menghancurkan hatinya? Pagi itu, meski matahari sudah terbit, aku tetap terbaring di ranjang. Tubuhku terasa lemas, seperti terperangkap di antara kenyataan pahit dan ketidakberdayaan. Aku tahu, aku tidak bisa menunda lebih lama. Kabar ini harus kusampaikan. Aku harus mengatakan meski aku tahu betapa sulitnya. Ketika Mas Fahri keluar dari kamar mandi, bersiap untuk bekerja, aku memanggilnya dengan suara pelan. Mas Fahri, suaraku hampir bergetar. Aku mau bicara sebentar, Mas. Mas Fahri menatapku, sedikit bingung, tapi dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa sayang? Ada apa? Tanyanya, duduk di tepi tempat tidur di sampingku. Aku menundukkan kepala, menguatkan diri untuk mengucapkan kata-kata yang rasanya begitu berat di hatiku. Aku baru saja kembali dari rumah sakit kemarin, Mas. Suaraku bergetar, dan aku tahu Mas Fahri sudah mulai cemas. Dokter bilang, aku mengidap kanker rahim, Mas. Hening. Kalimat itu seperti memecah keheningan di antara kami.
dan aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah Mas Fahri. Dia menatapku dengan mata yang membesar, seolah tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. "Apa?" tanyanya pelan, hampir tak terdengar. "Kanker rahim." Dia mengulang kata-kata itu, seolah mencoba mencerna maknanya. Aku mengangguk, air mataku mulai mengalir di pipiku. "Iya, Mas, dan mereka bilang aku mungkin tidak bisa punya anak lagi." Sekali lagi, keheningan melingkupi kami. Rasanya seperti dunia kami runtuh dalam sekejap. Aku bisa melihat Mas Fahri berusaha keras mencerna semuanya. Dia menunduk, kedua tangannya menggenggam tanganku dengan erat, tapi aku bisa merasakan getaran halus di genggamannya. Dia mencoba tegar, mencoba menahan perasaannya, tapi aku tahu bahwa di dalam hatinya hancur. "Kita akan menghadapi ini bersama-sama, sayang." Akhirnya Mas Fahri berkata, meskipun suaranya terdengar rapuh. Dia menarikku ke dalam pelukannya, dan di sana, dalam kehangatan dekapannya, aku menangis sejadi-jadinya. "Aku tidak peduli tentang anak, yang terpenting sekarang adalah kamu. Kamu yang harus kuat." Kata-katanya lembut, namun aku bisa merasakan perasaan yang bercampur aduk di dalamnya. Namun meskipun Mas Fahri mengatakan bahwa aku adalah prioritasnya, aku tahu ini bukan hanya tentang kami berdua. Ada tekanan dari keluarga besar Mas Fahri yang selama bertahun-tahun menunggu kabar baik dari kami. Mereka selalu menanyakan kapan kami akan punya anak. Keturunan adalah hal yang penting bagi mereka, terutama bagi orang tua Mas Fahri yang begitu mendambakan cucu. Dan sekarang, dengan kondisiku yang seperti ini, bagaimana aku bisa memenuhi harapan itu? Aku tahu Mas Fahri berusaha keras menyembunyikan kesedihannya. Setiap percakapan itu, dia mencoba bersikap biasa, mencoba membuatku merasa lebih baik dengan senyuman dan kata-kata penyemangat. Tapi setiap kali aku melihatnya termenung sendirian, aku bisa merasakan beban yang ia pikul. Dalam tatapannya, dalam keheningannya, ada luka yang tak bisa ia sembunyikan. Malam berikutnya, aku mulai memikirkan sesuatu yang selama ini tak pernah terlintas di benakku. Bagaimana jika aku memberikan Mas Fahri kesempatan untuk menikah lagi? Bagaimana jika itu satu-satunya cara agar dia bisa memiliki keturunan? Sesuatu yang begitu diinginkan oleh keluarganya. Pernikahan itu terus menghantuiku sepanjang malam, mengganggu pikiranku, mengganggu tidurku. Aku tahu gagasan itu terdengar begitu ekstrim dan menyakitkan, tapi di sisi lain, aku tak ingin menjadi penghalang bagi kebahagiaan Mas Fahri. Aku tak ingin menjadi alasan dia tak bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ayah. Pagi harinya, aku memberanikan diri untuk membuka pembicaraan tentang ide yang telah menggangguku semalaman. Dengan suara pelan, aku berkata, "Mas Fahri, aku ingin bicara tentang sesuatu, Mas. Sesuatu yang mungkin bisa menjadi solusi untuk kita berdua." Dia menatapku dengan alis berkerut. Dia mengerti apa yang kumaksud. "Apa maksudmu, sayang?" Aku menghela nafas panjang sebelum melanjutkan. "Aku tahu, Mas, kamu ingin sekali punya anak kan? Dan aku tahu keluarga kamu juga menginginkan keturunan." Aku berhenti sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Mungkin kamu bisa menikah lagi, Mas, menemukan seseorang yang bisa memberimu keturunan." Kalimat itu begitu sulit kuucapkan, seperti duri yang menusuk di hatiku. Aku bisa melihat Mas Fahri terkejut. Wajahnya seketika berubah. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Tidak, aku tidak akan melakukan itu, sayang. Aku menikah denganmu karena aku mencintaimu. Bukan hanya karena ingin punya anak saja. Kita akan menghadapi ini bersama, apapun yang terjadi." Namun meskipun Mas Fahri menolak gagasan itu dengan tegas, aku tahu bahwa di dalam hati kecilnya ada keraguan, ada impian yang harus dia korbankan. Dan aku takut suatu saat nanti dia akan menyesal karena memilihku daripada kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Waktu berjalan perlahan, dan dengan setiap minggu yang berlalu, tekanan yang kurasakan semakin berat. Di satu sisi, aku berusaha menghadapi kanker yang menyerang tubuhku, berjuang dengan perasaan takut dan ketidakpastian mengenai masa depanku sendiri. Di sisi lain, setiap kali kami bertemu dengan keluarga besar Mas Fahri, aku dihadapkan dengan tatapan penuh harap. Pertanyaan yang terus-menerus menghantuiku.
dan bisikan di balik senyum mereka yang nampaknya begitu manis, namun menyimpan harapan besar tentang keturunan. Setiap kali ada acara keluarga, percakapan tentang anak selalu muncul. Kapan kalian akan memberiku cucu? Adalah pertanyaan yang seolah menjadi bagian dari ritual pertemuan keluarga. Meski mereka selalu menyampaikan dengan senyuman, aku bisa merasakan tekanan di balik pertanyaan itu. Ibunya, yang biasa penuh perhatian dan lembut, mulai menunjukkan tanda-tanda keinginan yang kuat untuk segera memiliki cucu. Setiap kali kami berbincang, aku merasakan ada sesuatu yang tak diucapkan di balik sorot matanya. Seakan dia menunggu keajaiban yang mungkin tak akan pernah terjadi. Awalnya Mas Fahri selalu melindungiku. Semua butuh waktu, Bu. Doakan saja yang terbaik ya, katanya dengan nada tenang setiap kali pertanyaan itu muncul. Namun seiring waktu, aku bisa melihat bahwa dia pun mulai merasa tertekan. Saat berada di rumah, Mas Fahri lebih sering termenung sendirian. Dan terkadang, aku mendapati dia duduk di ruang tamu dalam diam, memandangi foto-foto pernikahan kami, seolah bertanya-tanya kapan kebahagiaan lengkap itu akan datang. Aku tahu, Mas Fahri pernah mencoba sekuat tenaga untuk menutupi kekecewaannya. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah membahas hal ini secara langsung denganku. Tapi aku merasa ada sesuatu yang berubah. Cinta yang dulu begitu kuat, kini terasa dibayangi oleh ketidakpastian. Setiap kali aku melihatnya bercanda dengan keponakan-keponakannya di acara keluarga, ada rasa sakit yang mengiris hatiku. Aku tahu, dia ingin merasakan kebahagiaan yang sama, kebahagiaan menjadi seorang ayah. Tapi aku tidak bisa memberikannya. Ibunya, meskipun tidak pernah berbicara kasar, mulai memberikan isyarat yang semakin jelas. Suatu sore ketika kami sedang makan bersama di rumah keluarga besar, ibu mertuaku dengan lembut berkata sambil tersenyum, "Fahri, ibu berharap sebelum ibu tua nanti, ibu bisa menggendong cucu dari kalian berdua ya." Kalimat itu menusuk hatiku, dan aku melihat bagaimana Mas Fahri mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Aku hanya bisa tersenyum kaku, meski di dalam hatiku ada gejolak yang sulit kuhentikan. Setelah makan malam itu, aku pulang dalam keheningan. Aku tahu Mas Fahri berusaha menghiburku, tapi kami berdua tak bisa menyangkal kenyataan yang semakin menghimpit. Malam itu, aku terbaring di tempat tidur sambil memandangi langit-langit kamar. Pikiran tentang masa depan kami terus menghantui benakku. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang diinginkan oleh keluarga Mas Fahri, dan bagaimana aku mungkin tak bisa memberikan itu. Mereka mendambakan keturunan, dan aku, dengan kondisi kesehatanku yang tak menentu, menjadi penghalang bagi kebahagiaan mereka. Aku mencintai Mas Fahri lebih dari apapun, tapi aku tak ingin menjadi beban bagi hidupnya. Gagasan tentang memberikan izin kepada Mas Fahri untuk menikah lagi mulai mengendap dalam pikiranku. Awalnya, ide itu terasa begitu mustahil, begitu gila. Bagaimana mungkin aku yang begitu mencintainya rela membiarkannya berbagi cinta dengan orang lain? Namun semakin sering tekanan itu datang, semakin masuk akal rasanya. Bukankah aku harus melakukan apa yang terbaik untuk kebahagiaan Mas Fahri? Bukankah jika aku benar-benar mencintainya, aku harus merelakannya untuk memiliki keturunan? Malam-malam berikutnya aku tak bisa tidur. Gagasan itu terus berputar di kepalaku, menghantuiku setiap saat. Aku mencoba membayangkan skenario di mana Mas Fahri menikah dengan wanita lain, wanita yang bisa memberinya anak. Skenario itu begitu menyakitkan. Tapi di sisi lain, aku tahu mungkin itu satu-satunya cara untuk membahagiakannya. Aku tak bisa menjadi alasan Mas Fahri tak bisa merasakan kebahagiaan penuh sebagai seorang ayah. Beberapa minggu kemudian, saat ada acara keluarga di rumah mertua, aku melihat lagi bagaimana keluarga Mas Fahri memandang kami dengan harapan yang tak kunjung surut. Saat itu, aku tak bisa lagi menahan perasaan tertekan yang telah lama kupendam. Saat pulang, dalam perjalanan pulang yang sunyi, aku mulai berpikir serius untuk mengajukan gagasan yang sudah menghantui selama ini. Ketika malam menjelang, aku memberanikan diri untuk membicarakannya dengan Mas Fahri. Aku tahu ini bukan pembicaraan yang mudah, tapi aku tak bisa terus-menerus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku perlu membuat keputusan yang mungkin akan mengubah hidup kami berdua. Mas Fahri,
kataku pelan saat kami duduk di ruang tamu, hanya berdua. Aku sudah lama memikirkan sesuatu, Mas. Sesuatu yang mungkin bisa menjadi solusi untuk kita dan untuk keluargamu juga. Dia menatapku dengan ekspresi penuh perhatian, tapi juga bingung. Apa maksudmu? Tanyanya, tidak jelas mengerti arah pembicaraanku. Aku menggenggam tangannya, mencoba menguatkan diriku. Aku tahu, kamu dan keluargamu sangat menginginkan keturunan. Aku tahu mereka selalu menantikan itu dari kita, dan aku mungkin tidak bisa memberikannya. Sayang, jangan bicara seperti itu. Kita belum tahu apa yang akan terjadi. Mas Fahri memotong. Suaranya terdengar tegas, tapi aku tahu dia juga merasakan ketidakpastian yang sama. Aku sudah menerima kenyataan ini, Mas. Lanjutku dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Dan aku sudah berpikir, mungkin kamu bisa menikah lagi. Mungkin itu adalah satu-satunya cara agar kamu bisa memiliki anak. Kalimat itu keluar dengan susah payah. Setiap kata terasa seperti duri yang menusuk hatiku. Mas Fahri terdiam, matanya menatapku dengan kaget, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kukatakan. Apa? Katanya pelan. Suaranya terdengar serak. Aku mencintaimu, Mas Fahri, dan aku ingin kamu bahagia. Jika menikah lagi adalah satu-satunya cara agar kamu bisa punya anak, aku akan rela. Suaraku mulai bergetar, dan aku bisa merasakan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. Mas Fahri terdiam lama. Ekspresi di wajahnya berubah-ubah, dari bingung, terkejut, hingga terluka. Dia bangkit berdiri, mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, seakan mencoba memahami maksud dari apa yang baru saja kukatakan. Aku tidak percaya kamu akan mengatakan itu, katanya akhirnya. Suaranya penuh emosi. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan setuju? Aku menatapnya dengan perasaan bercampur aduk, antara rasa sakit, cinta, dan ketidakpastian. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Mas Fahri. Dan jika itu berarti kamu harus menikah lagi, aku pun rela. Namun di balik kata-kata itu, hatiku hancur. Aku tahu apapun yang terjadi setelah ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin berat di rumah kami. Tekanan dari keluarga Mas Fahri terasa seperti awan gelap yang menggantung di atas kepala kami. Semakin mendekat dan siap mengguyur kapan saja. Aku mencoba menjaga kewarasanku, tetapi setiap kali telepon berdering atau ada acara keluarga, pertanyaan yang sama selalu muncul. Kapan kalian punya anak, Fahri? Ibu sudah tidak sabar untuk menimang cucu. Suara ibu mertuaku masih terngiang di kepalaku. Setiap kali ia menanyakan hal itu, aku hanya bisa menahan pil pahit. Sementara Mas Fahri menundukkan kepalanya, mencari jawaban yang tak pernah bisa diucapkannya. Kondisiku sebenarnya belum pernah kuceritakan kepada keluarga Mas Fahri. Aku tidak ingin menjadikan penyakit ini sebagai alasan, dan Mas Fahri, meskipun tahu semuanya, lebih memilih diam. Diamnya bukan berarti tak ada rasa sakit, tetapi aku bisa melihat bagaimana beban itu semakin hari semakin memberatkan bahunya. Setiap malam, aku duduk di tempat tidur menunggu Mas Fahri pulang dari pekerja. Saat ia akhirnya masuk ke dalam kamar, matanya terlihat lelah, tidak hanya karena pekerjaannya, tetapi juga karena dilema yang terus-menerus menekan hatinya. Kami sudah jarang berbicara dari hati ke hati. Rasanya ada dinding yang tak terlihat yang memisahkan kami. Dinding itu dibangun oleh tuntutan keluarga, impian yang tak kunjung terwujud, dan keputusan yang terus menggerogoti hubungan kami. Kamu baik-baik saja kan sayang? Tanya Mas Fahri suatu malam, saat ia duduk di sebelahku. Aku hanya bisa tersenyum lemah dan mengangguk. Meski kenyataannya hatiku penuh sesak dengan perasaan yang tak bisa kuungkapkan. Pada satu titik, ibunya bahkan tanpa ragu mulai memberikan saran secara langsung. Fahri, kamu harus mulai memikirkan lebih serius tentang ini. Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang meneruskan keturunan. Kalau keadaan tidak berubah, mungkin kamu perlu mempertimbangkan pilihan lain. Pilihan lain? Kata-kata itu begitu tajam, seakan menyayat hatiku dengan pelan tapi pasti. Aku tahu apa maksudnya. Pernikahan kedua. Sebagai seorang wanita,
Aku merasakan pedih yang luar biasa. Tetapi sebagai istri yang mencintai Mas Fahri, aku harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya hanya ingin yang terbaik untuk Mas Fahri. Bahwa keluarganya hanya ingin yang terbaik untuk masa depan mereka. Dan bagi mereka, keturunan adalah segalanya. Seiring berjalannya waktu, ibu mertuaku semakin terbuka dalam menyampaikan gagasannya. Dalam beberapa kesempatan, saat kami berkumpul, dia akan melontarkan pernyataan yang terdengar ringan namun penuh makna. Kamu tahu kan, di keluarga besar kita, banyak laki-laki yang menikah lagi jika istrinya belum bisa memberikan anak. Itu sudah biasa. Yang penting semuanya baik-baik saja. Aku berusaha tetap tenang setiap kali aku mendengar itu. Di dalam hatiku, aku merasakan gejolak antara marah dan putus asa. Tapi di permukaan, aku tetap tersenyum, berpura-pura tidak terpengaruh. Namun tekanan yang dirasakan Mas Fahri jauh lebih besar daripada yang bisa kulihat. Dia terus mencoba menenangkan ibunya dengan alasan bahwa kami masih berusaha, bahwa semuanya butuh waktu. Tapi aku bisa melihat bahwa ia semakin kehabisan alasan. Pada suatu malam di tengah sunyi, Mas Fahri akhirnya angkat bicara. Ini semakin sulit untukku sayang, katanya perlahan sambil duduk di sebelahku. Matanya tidak menatapku, melainkan lurus ke depan, kosong dan penuh dengan kebingungan. Aku tidak bisa menahan tekanan ini lebih lama lagi. Keluargaku terus mendesakku, dan kamu juga. Aku tahu saat itu tiba, saat dimana aku harus membuat keputusan besar yang selama ini kuhindari. Mas Fahri, kataku dengan suara serak. Aku mencintaimu, Mas. Dan aku tahu kamu juga mencintaiku, kan? Tapi aku tidak bisa terus-menerus melihatmu terjebak dalam situasi seperti ini. Jika menikah lagi adalah jalan keluarnya, aku rela, aku ingin kamu bahagia. Dan jika itu berarti kamu menikah lagi, aku akan mendukungmu, Mas. Mas Fahri terdiam, tidak segera merespon. Dia memalingkan wajahnya, berusaha mengendalikan emosi yang tiba-tiba meledak di dalam dirinya. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan itu? Gumamnya dengan suara bergetar. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku ingin menikah lagi? Aku mencintaimu, dan aku tidak ingin wanita lain. Aku tidak ingin membuatmu menderita. Air mata mulai mengalir di pipiku. Ini bukan tentang apa yang kita inginkan, Mas Fahri. Ini tentang kenyataan. Aku tidak bisa memberimu anak. Dan keluargamu, mereka butuh keturunan. Aku tidak ingin kamu berada di tengah tekanan ini lebih lama lagi. Mas Fahri bangkit, berjalan mondar-mandir di kamar. Berusaha mencari kata-kata yang tepat. Tekanan dari keluargaku memang berat. Dia akhirnya mengakui. Tapi aku tidak bisa, tidak mau mengkhianati cinta kita. Menikah lagi tidak akan membuatku bahagia. Tapi kamu butuh keturunan, Mas Fahri. Dan keluargamu juga menginginkan itu. Dan keputusan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kuubah. Jawabku dengan suara bergetar. Aku tidak ingin menjadi penghalang dalam hidupmu. Aku ingin kamu punya keluarga, punya anak. Bahkan, jika itu berarti aku harus merelakanmu. Suasana menjadi begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Mas Fahri berhenti melangkah dan memandangku. Air mata membasahi wajahnya. Aku tahu hatinya terpecah belah antara cinta yang dia miliki untukku dan tekanan yang tak kunjung surut dari keluarganya. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa aku tak bisa terus memaksanya hidup dalam dilema ini. Tekanan dari keluarganya yang sudah begitu kuat, dan meskipun Mas Fahri berusaha mempertahankan cintanya padaku, aku tahu bahwa sesuatu harus berubah. Malam itu aku memutuskan bahwa jika cinta sejati adalah tentang merelakan kebahagiaan orang yang kita cintai, maka aku harus berani mengambil langkah yang menyakitkan. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus belajar merelakannya. Setelah berbulan-bulan bergulat dengan perasaan bersalah, bingung, dan penuh keraguan, Mas Fahri akhirnya setuju untuk membuka diskusi tentang kemungkinan pernikahan kedua. Keputusan ini tidak diambil dengan mudah. Setiap kali kami duduk bersama, percakapan selalu dipenuhi keheningan yang panjang. Mata yang saling menatap tanpa kata-kata.
seolah mencari jawaban yang tak pernah muncul. Aku setuju sayang, kalau ini memang yang terbaik untuk masa depan kita, ucap Mas Fahri pelan pada suatu malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Suaranya terdengar serak, seperti menyimpan luka yang dalam. Aku hanya bisa menahan nafas, merasa lega sekaligus perih. Ini adalah jalan yang harus kami tempuh, walaupun bukan berarti perasaan ini menjadi lebih mudah. Aku tersenyum tipis dan menggenggam tangannya, mencoba meyakinkannya dan diriku sendiri bahwa keputusan ini adalah untuk kebahagiaan kami berdua. Kamu tahu, aku tidak pernah ingin ini terjadi, lanjut Mas Fahri. Suaranya semakin bergetar. Aku mencintaimu lebih dari apapun, dan pernikahan ini bukan karena cintaku padamu berkurang. Tapi jika ini adalah jalan satu-satunya, aku akan melakukannya. Aku mengangguk, meskipun di dalam hatiku masih ada pergolakan. Aku tahu Mas Fahri, aku juga tidak pernah ingin ini terjadi, tapi kita harus realistis. Ini bukan hanya soal kita lagi. Hari-hari setelah percakapan itu terasa aneh dan asing. Kami mencoba menjalani kehidupan seperti biasanya, tetapi ada sesuatu yang berubah. Masing-masing dari kami tahu bahwa waktu semakin mendekat, dan suatu hari nanti, rumah ini akan diisi dengan kehadiran orang ketiga, wanita lain yang akan menjadi istri kedua Mas Fahri. Bayangan itu menghantuiku, namun aku berusaha keras untuk menahannya. Mas Fahri pun dengan berat hati mengutarakan keputusannya kepada keluarganya. Mereka tentu menyambut kabar itu dengan antusias, meski mereka masih belum tahu tentang kondisiku yang sebenarnya. Bagi keluarganya, keputusan ini adalah jawaban atas doa mereka selama ini. Ibu mertuaku yang sebelumnya selalu mendesak kami tentang keturunan, kini mulai bereaksi. Kita harus mulai mencarikan calon istri yang cocok untuk Fahri, kata ibu mertuaku suatu hari dengan nada yang penuh semangat. Dia harus perempuan yang baik, yang bisa menerima situasi ini, seseorang yang akan menjaga keharmonisan rumah tangga kalian dan tidak menyebabkan masalah. Aku hanya bisa mengangguk pelan, menutupi perasaan getir yang melanda. Dalam hatiku, ada perasaan seolah-olah aku sedang menyaksikan kehancuran hidupku sendiri, tapi tak bisa menghentikannya. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata, dan di mana aku hanya bisa berdiri di pinggir dan melihat semuanya terjadi tanpa bisa melakukan apapun. Beberapa hari kemudian, ibu mertua mengundang kami untuk makan malam bersama dengan keluarga besar. Di sana, dia memperkenalkan seorang wanita bernama Aulia, yang katanya merupakan kenalan dari keluarga jauh. Aulia nampak manis dan sederhana, dengan senyum ramah dan tutur kata yang lembut. Usianya lebih muda dari aku, mungkin awal 30 tahunan, tapi sudah cukup matang untuk memahami situasi. Aku mencoba tersenyum ketika kami diperkenalkan, namun di dalam hatiku ada luka yang semakin menganga. Aku tidak membenci Aulia, tidak sama sekali. Dia tidak bersalah dalam hal ini. Bahkan aku yakin bahwa dia adalah wanita yang baik, yang mungkin akan menjadi istri yang baik untuk Mas Fahri. Tapi bagaimana aku bisa benar-benar menerima kehadirannya di dalam kehidupan kami? Selama makan malam, suasana menjadi sedikit canggung. Namun Aulia nampak tenang. Dia berbicara dengan ibu mertua dan keluarga lainnya dengan sopan. Sesekali melirik ke arahku dengan senyum tipis. Aku tahu, dia juga pasti merasakan ketegangan di antara kami. Namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanannya. Setelah makan malam, Mas Fahri dan aku duduk bersama di ruang tamu. Aku menatap suamiku, yang nampak begitu tenang di luar. Tapi aku tahu, dia sedang menahan gejolak perasaan yang serupa dengan apa yang kurasakan. "Apa yang kamu pikirkan, Mas?" tanyaku pelan, memecah keheningan. Mas Fahri menghela nafas panjang sebelum akhirnya menjawab. "Aku tidak tahu, sayang. Semuanya terasa begitu asing bagiku. Aku tak pernah membayangkan kita akan sampai ke titik ini." Aku meraih tangannya dan menggenggamnya dengan erat. "Aku juga, Mas Fahri. Tapi jika ini adalah jalan yang harus kita tempuh, aku akan mendukungmu." "Aulia itu terlihat baik," kata Mas Fahri. Suaranya terdengar ragu-ragu. "Tapi aku tetap merasa berat untuk menjalani ini." Aku mengangguk. "Aku bisa merasakannya, Mas. Tapi yang terpenting, kita harus pastikan bahwa dia bisa menerima ini semua dengan baik."
Kamu tidak hanya menikah dengannya, tapi dia juga akan menjadi bagian dari hidup kita, hidupku. Mas Fahri terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata yang penuh rasa sayang. Kamu tahu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu kan? Tentu Mas, jawabku dengan senyum yang dipaksakan. Aku tahu kok. Malam itu, aku dan Mas Fahri berbicara panjang lebar tentang Aulia. Meski berat, kami tahu ini adalah jalan yang harus kami ambil. Aulia nampaknya adalah pilihan yang terbaik. Dia wanita yang dewasa, dan keluarga kami juga nampak cocok dengannya. Namun aku tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang terus menggerogoti hatiku. Bagaimana aku bisa hidup dengan kenyataan bahwa suamiku akan menikah lagi, dan wanita itu akan tinggal bersama kami. Saat kami berbaring di tempat tidur, aku menatap langit-langit kamar dan bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar bisa melalui ini? Apa yang akan terjadi pada pernikahan kami setelah ini? Apakah aku bisa menjadi bagian penting dalam hidup Mas Fahri? Atau kehadiranku akan perlahan-lahan disingkirkan oleh orang baru? Tapi saat aku memandang ke arah Mas Fahri yang sudah terlelap di sampingku, aku tahu bahwa ini bukan tentang rasa cemburu atau kehilangan. Ini tentang cinta yang harus kupertahankan meski harus merelakan sebagian darinya. Aku harus kuat, demi Mas Fahri, demi masa depan kami yang baru, meskipun itu berarti berbagi kehidupan kami dengan wanita lain. Dan meskipun begitu, di balik semua ketegaran yang kutampilkan, aku tak bisa menahan perasaan takut yang mengendap di dalam hatiku. Apakah keputusan ini benar-benar akan membawa kebahagiaan? Pernikahan Mas Fahri dan Aulia mulai dipersiapkan dengan cepat. Rasanya semua terjadi begitu cepat, seolah waktu melaju tanpa memberikan kesempatan bagiku untuk benar-benar mencerna semua ini. Melihat suamiku Mas Fahri terlibat dalam segala persiapan pernikahannya yang kedua adalah hal yang tak pernah kubayangkan dalam hidupku. Di satu sisi, dia tampak terlibat dengan penuh semangat, sementara di sisi lain, aku tahu betapa berat hatinya. Aku terus berusaha, aku berusaha tegar, menunjukkan senyum yang dibuat-buat, dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Di setiap sudut senyuman itu, ada kepedihan yang kutahan. Tetapi bagaimana mungkin aku menunjukkan kelemahanku? Ini adalah keputusan yang aku buat sendiri, demi kebahagiaan Mas Fahri dan demi masa depan keluarga kami. Namun jauh di dalam hatiku, ada perasaan hancur yang tidak bisa kuhindari. Meski begitu, di tengah-tengah persiapan pernikahan ini, ada momen yang justru memperdalam hubungan kami. Mas Fahri dan aku sering berbicara dari hati ke hati, sesuatu yang jarang kami lakukan sebelumnya. Di malam-malam sepi setelah diskusi panjang tentang pernikahannya, kami duduk berdua di ruang tamu, berbicara dalam keheningan yang penuh makna. Mas Fahri sering memelukku dengan erat, seolah tidak ingin aku merasa tersisih. "Kamu tahu kan sayang?" ucap Mas Fahri pada suatu malam saat kami duduk berdua. "Meskipun aku akan menikah lagi, cintaku padamu tidak akan pernah berubah. Kamu selalu menjadi bagian dari hidupku yang tak pernah tergantikan." Aku tersenyum pahit mendengar kata-katanya. "Aku tahu Mas Fahri, tapi ini bukan tentang aku atau kamu. Ini tentang apa yang terbaik untuk kita dan untuk keluarga besar kita." Mas Fahri menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah. Namun aku bisa melihat ketulusan di sana. Hubungan kami terasa lebih mendalam dari sebelumnya. Seperti ada ikatan yang tak terlihat yang semakin kuat di antara kami. Namun meskipun begitu, tak bisa kupungkiri bahwa setiap pelukan dan kata-kata manis itu ada perasaan kehilangan yang terus menghantui. Hari pernikahan Mas Fahri dan Aulia tiba. Langit pagi itu begitu cerah, tapi hatiku dipenuhi awan gelap. Di ruang rias, aku memandang bayanganku di cermin. Senyum yang tergambar di wajahku nampak palsu, seperti topeng yang kugunakan untuk menutupi kehancuran di hatiku. Pikiranku terus melayang, membayangkan bagaimana hidupku akan berubah setelah ini. Aku bukan lagi satu-satunya wanita dalam hidup Mas Fahri, tapi itu adalah kenyataan yang harus aku terima. Aku hadir di acara pernikahan dengan gaun yang anggun, berdiri di antara tamu yang memberikan selamat kepada pengantin baru. Senyum yang kugantungkan di wajahku terasa semakin berat. Melihat Mas Fahri dan Aulia duduk bersanding di pelaminan adalah momen yang paling menyakitkan dalam hidupku. Mereka terlihat serasi,
dan para tamu memuji kecocokan mereka. Aku menelan kepahitan itu dalam diam. Ketika mereka berdiri untuk menerima tamu, Mas Fahri menatapku sesaat. Aku bisa melihat kilatan kesedihan di matanya. Aku mencoba menenangkan diriku dan tersenyum padanya, memberikan isyarat bahwa aku baik-baik saja. Meski sejujurnya, aku merasa seolah-olah hatiku hancur berkeping-keping. Aulia sejak awal sangat pengertian. Dia tidak pernah bersikap sombong atau meremehkan posisiku. Bahkan di hari pernikahannya, dia mendekatiku setelah acara akad nikah selesai, memberikan pelukan hangat. "Kak, aku benar-benar menghargai pengorbananmu," bisiknya di telingaku. "Aku akan selalu menghormati posisi kakak dalam kehidupan Mas Fahri." Aku merasakan air mataku menggenang di mataku, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin menangis di depan orang lain. Aku tidak ingin menangis di depan orang banyak. Aku menepuk punggungnya dan tersenyum tipis. Meskipun di dalam hatiku, aku ingin berteriak dan menangis sekeras-kerasnya. "Terima kasih, Aulia," jawabku dengan suara hampir tak terdengar. "Aku berharap yang terbaik untuk kalian berdua." Pernikahan itu berakhir dengan lancar, dan tamu-tamu satu persatu pulang. Aku tetap berada di sana sampai akhir, memastikan semuanya berjalan lancar. Saat matahari mulai terbenam, aku duduk sendirian di sudut ruangan, menatap dekorasi yang indah namun terasa asing bagiku. Ini adalah pesta yang seharusnya merayakan kebahagiaan, tapi bagiku, ini adalah perayaan kehilangan. Malam itu, setelah semua tamu pergi, Mas Fahri dan Aulia pergi ke rumah yang sudah dipersiapkan mertua untuk mereka berdua, tak jauh dari rumahku dulu. Dan aku kembali ke rumahku yang kini tak lagi terasa sama. Rumah ini, yang dulu menjadi tempat penuh kebahagiaan dan kenangan bersama Mas Fahri, kini terasa kosong. Meski Mas Fahri masih menjadi suamiku, kenyataan bahwa dia kini memiliki orang lain yang tak bisa dihindari. Saat aku duduk di tepi ranjang, memandang ruang yang kosong di sebelahku, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku cukup kuat untuk menjalani ini? Bisakah aku benar-benar menerima kenyataan bahwa hidupku akan selalu terbagi? Namun meskipun begitu, aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus kuambil dan tidak ada jalan untuk kembali. Mas Fahri pulang larut malam itu. Terlihat lelah namun tersenyum. Dia mendekatiku, duduk di sampingku, dan meraih tanganku. "Terima kasih sayang," bisiknya dengan pelan. "Aku tidak akan bisa memulai semua ini tanpa dukunganmu." Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku tahu, Mas. Aku hanya berharap ini semua akan sepadan." Dan di malam yang sunyi itu, aku menyadari bahwa hidupku kini telah berubah selamanya. Aku telah melakukan pengorbanan besar dalam hidupku, dan meskipun rasanya sulit, aku harus tetap tegar, karena inilah pilihan yang kuambil, dan aku harus hidup dengan konsekuensinya. Ketika Aulia mengandung anak Mas Fahri, perasaan bertolak belakang menghantamku seperti ombak yang tak henti-hentinya menerjang pantai. Di satu sisi, aku merasa bahagia untuk Mas Fahri. Impian terbesar suamiku untuk menjadi seorang ayah akhirnya akan segera terwujud. Setiap kali melihat Mas Fahri menatap Aulia dengan penuh harap, aku bisa merasakan kebahagiaan tulusnya. Namun di sisi lain, rasa kehilangan merasuk ke dalam hatiku. Setiap kali perut Aulia semakin membesar, kenyataan pahit semakin menusukku, bahwa aku tak akan pernah bisa memberikan apa yang dia berikan kepada Mas Fahri. Seorang anak yang lahir dari tubuhku sendiri. Aulia menjalani kehamilannya dengan mudah. Bahkan seringkali berbicara denganku tentang bagaimana dia merasa bahagia melihat Mas Fahri yang begitu penuh perhatian. Dia berusaha membuatku nyaman. Dan meskipun aku menghargai kebaikannya, ada bagian dari diriku yang bergejolak setiap kali dia bercerita tentang hal-hal yang hanya bisa dinikmati oleh seorang ibu. Aku belajar untuk mendengarkannya dengan senyuman. Meskipun jauh di dalam lubuk hatiku, aku merasa seolah-olah sedang memotong tali yang menghubungkan aku dan Mas Fahri, sedikit demi sedikit. Hari itu tiba, Aulia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Kabar itu menyebar di keluarga Mas Fahri dengan cepat, membawa kebahagiaan yang meluap-luap. Seluruh keluarganya berkumpul di rumah sakit, tertawa,
menangis bahagia, merayakan kehadiran anggota keluarga baru. Aku berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semuanya dengan senyuman yang terasa begitu berat untuk kugantungkan di wajahku. Mas Fahri terlihat begitu bahagia. Ia menatap putranya dengan mata yang berbinar-binar, seolah-olah semua keinginan dalam hidupnya telah terwujud. Aulia yang terbaring di ranjang terlihat lelah namun penuh dengan cahaya kebahagiaan. Aku mencoba merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan, tapi ada bagian dari diriku yang terasa kosong, hampa, seperti ruangan yang tak akan pernah bisa diisi. Aku menyentuh kepala bayi itu, dan meskipun aku merasa bahagia untuk Mas Fahri, bayangan bahwa aku tak akan pernah bisa mengalami keajaiban ini sendiri menghantui pikiranku. Hari-hari setelah kelahiran bayi itu penuh dengan kebahagiaan, namun tak lepas dari kesunyian yang aku rasakan dalam hatiku. Keluarga Mas Fahri begitu gembira. Mereka tak henti-hentinya memuji betapa miripnya bayi itu dengan Mas Fahri. Mereka menyambutnya sebagai harapan baru, generasi penerus yang dinanti-nantikannya. Bahkan Mas Fahri, yang biasanya begitu tenang dan tertutup, seringkali berbicara dengan penuh antusias tentang anaknya, tentang masa depan yang dia impikan untuk bayi itu. Aku ikut merasakan kebahagiaan itu. Aku benar-benar mencoba. Aku merawat bayi itu dengan penuh cinta, seolah-olah dia adalah anakku sendiri. Setiap kali aku memeluknya, ada perasaan hangat yang menyelingkupi hatiku. Namun di sudut lain, ada perasaan hampa yang terus menghantuiku. Aku merasa kehilangan sesuatu yang tak pernah bisa kujelaskan, sebuah keinginan yang tak pernah terwujud. Tapi aku tahu, aku harus tetap tegar. Aulia meskipun baru menjadi ibu, tetap memperlakukanku dengan sangat baik. Dia tidak pernah membuatku merasa terasing. Kami bahkan mulai menjalin persahabatan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Mungkin karena kami sama-sama mencintai Mas Fahri, atau mungkin karena dia memahami apa yang telah kukorbankan. Hubungan kami perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar istri pertama dan istri kedua. Kami berbagi cerita tentang kehidupan, tentang perasaan, dan tentang anak yang sekarang menjadi bagian penting dalam hidup kami. Aku mulai belajar menerima kenyataan ini. Hidup terus berjalan, dengan kebahagiaan yang bercampur kepahitan. Bayi itu tumbuh dengan sehat. Mas Fahri tetap membagi cintanya dengan adil, meskipun jelas bahwa fokus hidupnya sekarang adalah putranya, dan aku tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun juga, ini adalah mimpi yang telah lama dia tunggu-tunggu, dan aku senang melihatnya bahagia. Seiring waktu, aku menyadari bahwa keputusan yang telah kubuat dulu, meskipun sangat sulit, adalah hal yang terbaik. Aku tidak akan pernah bisa menjadi ibu, tapi aku memiliki keluarga yang penuh kasih. Mas Fahri tetap mencintaiku, dan aku tahu cinta itu tidak pernah berubah. Meskipun takdir membawa kami pada jalan yang tak terduga, kami tetap bertahan bersama. Hubungan kami mungkin berbeda sekarang, tapi ada ikatan kuat yang tetap terjaga di antara kami. Pada akhirnya, aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki. Terkadang, cinta adalah tentang melepaskan harapan-harapan yang pernah kupikir adalah segalanya, melepaskan mimpi-mimpi yang dulu kurajut bersama Mas Fahri. Dalam melepaskan itu, aku menemukan kekuatan dalam diriku sendiri yang selama ini tersembunyi. Pengorbanan ini membawaku pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan cinta. Aku mungkin tidak akan pernah merasakan menjadi seorang ibu, namun aku memiliki sesuatu yang lebih berharga, keluarga yang penuh cinta, meskipun terbentuk dari keputusan yang sulit. Dan di situ, aku menemukan kedamaian yang selama ini ku cari.